Dan syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyil badan. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah masih memberikan saya kesempatan dan Allah juga masih memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat hadir di kegiatan pendampingan dua yaitu di SD. Kemudian saya pula selalu berkirim salam kepada tokoh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dalam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan yang kita rasakan ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada CDP saya yaitu Ibu Rahmadiana. Perkenalkan, nama saya walaupun mungkin ada yang sudah kenal, namun kita untuk mengingatkan kembali yaitu yang kita ketahui bahwa sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Kemudian di sesi pendampingan 2 ini kita bertemu kembali. Nama saya Ibu Duduni Kurniawati. Saya di sini masih dipercayakan sebagai pengajar taktik mendampingi Ibu Rahmadiana selama 6 bulan. Semoga tidak bosan-bosan melihat saya. Mungkin saya sering-sering ke sini, sebulan sekali saya akan mendampingi Ibu Rahmadiana. Dan kemudian saya juga masih dipercayakan oleh Allah bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Tidung. Jadi di sini saya berdiri bukanlah orang yang hebat, tetapi Allah menakdirkan saya berdiri di sini untuk bertemu dengan kepala sekolah yang hebat, dengan CDP yang terhebat, dan juga dengan komunitas yang ada di sini yang ibu-ibu termotivasi dan selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada CDP saya. Karena tanpa dukungan dari kepala sekolah, dari ibu-ibu, maka CDP saya tidak akan bisa berhasil untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, di sini jadi antara PP dan CDP agaklah sebagai bukan
Tidak ada istilahnya bawahan sama atasan, tapi di sini kami rekan kerja karena kami merangkap ataupun melalui satu pulau. Jadi tentunya kami akan juga kolaborasi satu pulau tersebut ke semua, walaupun terkadang ada gelombang-gelombang kecil itu terbiasa, tetapi itulah gelombang tersebut merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Karena hidup tanpa tantangan maka kita tidak akan memperoleh pengalaman yang terbaik. Semakin banyak tantangan maka kita akan memperoleh sebanyak ilmu dan strategi untuk mencapai suatu yang kita inginkan sesuai dengan apa yang akan kita terapkan di pendampingan dua tersebut, yaitu visi dan kata perubahan sekolah. Dan kita ketahui visi merupakan anak-anak kita semua. Ibu di sini bukan untuk merubah visi, tetapi marilah kita sama-sama merangkul daripada kita meraih sebuah angan-angan tersebut. Oh, juga proses ini tidak lain dan tidak bukan adalah sesuai seperti yang dikatakan oleh yang hadir, yaitu kontrak alam dan kontrak jalan. Itulah makanya di sini saya adalah sebagai moderasi. Actionnya ada sama TWP saya Ibu Rahmadiana. Kepada Ibu Rahmadiana, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Pertama-tama marilah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kesempatan untuk kegiatan kita pada ini, yaitu kita diskusikan tentang fisik dan paksa pembuatan sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang harus saya lakukan, yang harus kita kerjakan dalam program pendampingan individu. Yang telah membawa kita dalam jadi kepada yang sekalian, yang telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir yang bodoh kepada pola pikir yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ud selaku pimpinan kami yang selalu memberikan motivasi kepada kami sehingga kami berada pada titik hari ini. Dan juga penghormatan saya kepada Ibu Yuni Kurniawati SPD selaku pengajar praktik saya yang juga merupakan motivator bagi saya dalam menyukseskan kegiatan guru penggerak ini. Dan yang paling istimewa sekali kepada rekan-rekan guru yang setiap saat bersedia bergerak dan menggerakkan bersama-sama dalam upaya menyukseskan kegiatan saya dalam menyukseskan kegiatan program pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memaparkan tentang materi, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun sebelumnya saya menginginkan atau ingin mencoba membaca sebuah puisi yang merupakan jalur masuk kita ke masalah yang akan kita diskusikan. Mungkin dalam kesempatan ini saya meminta kesediaan rekan saya untuk membantu saya dalam menyukseskan misi kita hari ini. Kepada Ibu Luti kami persilakan.
Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Oasia dari Maluku, bukan lagi aku yang mendengarkan lagu Oasia. Aku mendengar Indonesia. Prestasi kamu setinggi lagi. Itu kalau menurut saya kata-kata itu kalimat itu yang luar biasa dan saya mau mengusung kebetulan kita itu kebenaran pada kupu-kupu itu selalu melakukan perubahan. Kupu-kupu itu selalu mau melakukan yang terbaik. Coba tidak ibu? Apakah kupu-kupu itu sudah cantik lahirnya? Tidak. Semuanya butuh proses. Dari menanam proses dari hasilnya baru seperti rupa. Awalnya siapa-siapa kupu-kupu itu hanya siulan, hanya siulan. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang satu lagi mengungkapkan rasa nyaman dan bisa menghasilkan Indonesia. Jadi mengungkapkan jawab di situ mau pas optimis. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Begitu juga dengan kita harus optimis terhadap peserta didik kita. Sekarang sama sebelumnya saya mau tahu dulu. Kalau kamu optimis nggak sama anak-anak kita yang saat ini, yang mungkin saat ini dia bandel, yang saat ini mungkin dia tidak bisa diatur, yang mungkin saat ini dia memang jauh tertinggal. Kira-kira kita yakin nggak terhadap anak kita ini yang saat ini? Yakin? Insya Allah yakin. Ini harus yakin. Ya, kita harus yakin sebagaimana pimpinan kantor kita Indonesia. Kita hanya lingkup kecil, tapi kita seluruh bisa betul yakin, optimis tentang apa yang dia lakukan orangnya pada bangsa Indonesia. Baik, itulah pesan yang ada dalam diskusi kita tadi. Nah, sekarang kita menuju ke visi. Menurut bahasa, ibu-ibunya lupa, udah kebiasaan bapak ibu dan bapak ibu. Menurut ibu, apa itu visi? Di sana ada yang mau berpendapat di sini? Ayo, bersama mengubah dunia. boleh ya, semuanya ya. Menurut saya, visi itu adalah sebuah harapan atau sebuah perencanaan yang kita lakukan untuk kesuksesan sebuah pembelajaran, baik itu bertuju pada proses ataupun pada peserta didik kita. Ya, kita ingin yang terbaik untuk kedepannya. Ya, jika kita mengubah ataupun kita mengobati seseorang, ya, supaya selanjutnya sebuah dinamika yang sama-sama kita telah temukan, baik guru ataupun wali murid ataupun sesama pemuda dan lingkungan sekitar kita. Oke, kawan sekalian, pertanyaan untuk kawan kita mungkin ada lagi atau tidak ada? Oke, kita cukupkan. Sebenarnya sudah mengarah kepada kata visi. Baik, mari kita lihat sama-sama apa itu visi. Merupakan wawasan ke depan yang menjadi cita-cita atau inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah masa yang akan datang. Itu arti secara artiannya di situ ya. Nah, visi wawasan ke depan seperti anak-anak loh. Ternyata kita juga diajarkan untuk istilahnya berandai-andai. Berandai-andai dengan mahasiswa kita. Bukan saja untuk diri kita, tapi kita diajak untuk berandai-andai untuk saat ini, semoga itu. Ini adalah maksud dari visi. Kemudian
visi sekolah berarti merupakan impian, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Dan patut kita garis bawahi sini, maaf sebelumnya, visi sekolah ini bukan impian kita guru, bukan hanya impian maaf untuk kepala sekolah, bukan impian hanya dari komite sekolah, namun visi sekolah ini merupakan impian harapan kita semua, harapan kita warga sekolah. Nah, jangan nanti kan ini maaf sebelumnya terkadang kita sebagai guru mengatakan bahwa itu urusan kepala sekolah, tapi itu itu urusan kepala sekolah, mana ada urusan kita dengan visi sekolah ini juga sama tuh. Bersama ya, bukan itu yang urusan kepala sekolah, guru ya. Bersama dengan komite ya, betul sekali. Jadi visi sekolah ini dirumuskan berdasarkan masukan semua warga sekolah, termasuk di dalamnya komite sekolah. Jadi jangan ada anggapan sebagaimana saya jelaskan tadi, jangan ada anggapan bahwa visi sekolah itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Tidak ya. Berarti visi sekolah itu dirumuskan oleh semua warga sekolah, itu sekolah dan juga kepala sekolah hadir untuk merumuskan visi sekolah. Selanjutnya, dan juga dan dirumuskan secara berkala sesuai perkembangan dan tantangan di masyarakat. Begitu ya. Jadi tidak istilahnya secara sepihak. Bukan kepala sekolah saja. Hari ini kita kasih kepala sekolahnya ajaran. Alah, biar saya aja kepala sekolahnya sama komite ibu-ibu itu apa? Enggak juga. Kita di sini saling berkolaborasi dalam upaya memutuskan sebuah visi sekolah. Mengisi kalimat rupa, tentang cita-cita kita untuk murid kita. Nah, cita-cita untuk murid. Saya, ibu-ibu pasti punya cita-cita untuk murid-murid kita. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak ibu untuk mengisi kalimat rupa. Di sini ada 5 rupa. Kalimat rupa yang pertama kita memberikan dari kita yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa kita adalah selanjutnya di sekolah kita menggunakan apa? Apakah menggunakan diri kita sendiri atau apa nanti? Kemudian di sekolah kita sadar bahwa nanti sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Selanjutnya kita warga sekolah ini yang untuk ya kan? Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, ada kalimat rupa. Saya ingin mengajak ibu untuk berimajinasi di kertas post-it kita. Nanti ibu-ibu boleh menempelnya di tempat yang saya sediakan di belakang ini. Di situ sudah ada opsi masing-masing. Ada opsi kalimat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nanti masing-masing ibu mengisi di sini Bu, dan jangan lupa menulis nama. Satu yang pada dari lupa tulis nama Bu ya, ada tulis nama Bu. Lupa ya. Tulis
boleh ditulis supaya tahu ini ide siapa sih, ini impian siapa, nanti bisa kita rangkum semua. Inisialnya aja pun boleh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Ya, bisa ada lagu apa? Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang Oke, tinggal satu lagi. Oke, baik, itu sesuai dengan nomor. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Tepuk tangan luar biasa ya. Semua memiliki cita-cita dari kita. Kita lihat dulu di poin yang pertama. Kita memimpikan murid yang Ruti memimpikan murid yang religius, kemudian berakhlak mulia, kemudian Bu Masita religius juga. Sementara Ibu Kepala Sekolah religius, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Wow, keren ya, cita-cita kita. Tepuk tangan. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah murid itu terlahir unik. Bu M berkarakter unik. Sama ya. Kemudian murid itu berdoa. Kemudian setiap murid itu terlahir minat dan bakat yang berbeda. Wow, juga keren, keren. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan ada yang berpendapat mengutamakan pembentukan karakter, pembentukan bukan juga berpendapat pembentukan karakter. Ini hampir semuanya pembentukan karakter ya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar bahwa belajar sambil bermain, mewujudkan tujuan pendidikan, kemudian salah satu tempat yang menyenangkan, umumnya pendapat menyenangkan ya, pada fungsinya menyenangkan. Oke, selanjutnya kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan pendidikan seperti Ruti, Bu R, fokus pada peserta didik, kemudian kepala sekolah sebagai tempat mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Wow, juga keren. Yang ada yang berpendapat religius, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan mampu menggunakan teknologi sebagai komunikasi dan informasi sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, ya, ini ada lebih tahu ya yang kita sebutkan. Kemudian kita percaya bahwa kita itu terlahir unik, tidak ada yang beda. Karena setiap manusia yang dilahirkan itu memiliki potensi yang berbeda, termasuk kita. Mereka memiliki membawa bakat dan bodoh. Kita sering menyebutkan anak-anak kita bodoh. Kalau pada prinsipnya
oleh sebesar apapun yang kita miliki apabila ada yang maka makanya saya sebesar dengan pembentukan karakter. Jadi di sekolah yang kita mengembangkan pembentukan karakter dan kebiasaan yang baik dan baik. Selanjutnya kita dari warga di sekolah ini paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan pada murid. Ini ibaratnya kita kalau KKD itu mengibaratkan ini seperti petani. Petani ada nggak kewenangan untuk mengubah padi menjadi rumput atau sebaliknya? Padi menjadi rumput. Tidak ya. Tapi tugas petani apa? Membuat padi menjadi subur, membuat hasil panennya yang bagus. Kan itu. Kita sebagai petani juga demikian. Tugas kita menuntun ini, bukan mengubah bakatnya saja. Kita tidak bagus mengubah bakat mereka, namun kita bisa menuntun kemana arah bakat mereka. Kita di sini sebagai penuntun. Bagaimana dalam filosofi kejuaraan guru itu kalau tidak dapat menjadi teladan. Visi sekolah kita yaitu menciptakan sekolah tempat menggali ilmu dan tempat melahirkan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sekarang menurut Bapak Ibu, Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita menurut Bapak Ibu, apakah proses sekolah kita sama ini sudah selalu mendengarkan yang kita dengarkan? Boleh? Aku bisa belajar Oke, ini ceritanya. Ini sisi sekolah kita saat ini. Ini maaf kepada orang yang kita apakah kita menjelaskan dengan keadaan kita saat ini. Merupakan sekolah tempat menggali ilmu dan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bagaimana menurut Anda? Sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kalimat yang kita buat untuk sebuah puisi itu kalimatnya singkat. Tidak menandakan seperti dalam narasi yang lain. Mencakup keseluruhan. Di sini kita sudah mencakup deklarasi bagaimana bertakwa untuk berbudaya. Jadi termasuk kita cinta pada dan bersyukur, ya kan? Iya. Iya, unggul itu bisa menghadapi tantangan sama juga unggul ya. Makanya tadi dari kata-kata kita bisa kita simpulkan bahwa terwujudnya generasi beriman dan bertakwa, unggul dan berbudaya serta berkarakter. Alhamdulillah, video kita tadi sepertinya sudah masuk semua ini. Untuk menjaga perilaku yang adalah sisi yang telah kita rumuskan, otomatis siswa kita berperilaku dengan nilai-nilai yang ada dalam kelas dengan nilai yang kita janjikan. Kemudian sikap dan perilaku guru dalam upaya menunjukkan visi yang telah kita rumuskan. Pertama sekali melakukan pengembangan diri secara aktif, ya itu bisa kita lakukan dengan pelatihan mandiri dan sebagainya. Kemudian mengajar dengan kreatif, jangan monoton, jangan hanya ceramah dan ceramah. Mohon maaf Ibu, saya berdebat sedikit. Kemudian menjadi fasilitator dan motivator untuk kita. Jangan kita yang berada di kelas, kita hanya sebagai motivator saja. Kita hanya fasilitator saja. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi jadikanlah sekolah kita menjadi surga bagi anak kita. Jadikan kelas menjadi surga di bawah kita. Kita jangan jadi neraka. Pas yang masuk kelas, aduh, jadi kita kayak suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang dilindungi oleh anak-anak kita. Selanjutnya, bagi kepala sekolah merupakan edukator kepada guru yang mengedukasikan kepentingan visi tentang kepentingan komunikasi sekolah. Kemudian manajer yang memilih kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya
segala sesuatunya itu kontrak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Nah, untuk di acara kita, mari kita lanjutkan acara kita dengan membaca doa Mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita yang sangat luar biasa ya telah mempresentasikan hasil karyanya. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan para kepala sekolah dan ibu sekalian. Jadi setelah berakhirnya sesi ini, saya sebagai pengajar praktik hari ini hanya memberikan sedikit refleksi ataupun penguatan bahwa dalam menjalankan sebuah visi sekolah, kita yang pertama karena kita mengadakan kurikulum berbeda, kita masukkan visinya adalah tentang 6 dimensi profil pelajaran Pancasila. Tetapi ke-6 dimensi tersebut itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, bukan benar-benarnya, tetapi di antara 6 tersebut yang lebih dominan dan lebih sesuai dengan keadaan dan modul sekolah kita, baik dari segi kebanyakan sekolahnya, gurunya, keadaan siswanya disesuaikan. Karena jangan disamakan dengan sekolah yang lain. Itu diperhatikan. Kemudian di sini kita tadi telah sama-sama belajar ataupun sama-sama melihat ada perubahan visi, ya kan? Jadi di sini bagaimana kita merubah visi? Apakah kita berubah? Tidak. Visi tersebut berubahnya tidak menggunakan seperti kita membalikkan telapak tangan. Itu proses di mana merancang sebuah visi itu kita masukkan ke dokumen satu. Dokumen satu. Kalau dulu KTSP sekarang KOSP. Nah, mungkin telah diinformasikan oleh kepala sekolah. Dalam membuat sesuatu dibutuhkan dengan perencanaan yang matang. Kemudian dibuatlah penerapan perencanaan visi-misi. Tapi setelah dibuat perencanaan di sekolah, sosialisasi nanti kepada wali murid. Visi tersebut jadi di sini bagaimana kita merubah visi? Apakah kita harus berubah? Tidak. Visi tersebut berubahnya tidak menggunakan seperti kita membalikkan telapak tangan. Itu proses di mana merancang sebuah visi itu kita masukkan ke dokumen satu. Dokumen satu. Kalau dulu KTSP sekarang KOSP. Nah, mungkin telah diinformasikan oleh kepala sekolah. Dalam membuat sesuatu dibutuhkan dengan perencanaan yang matang. Kemudian dibuatlah notulen rapat perencanaan visi-misi. Tapi setelah dibuat perencanaan di sekolah, disosialisasi nanti kepada wali murid. Visi tersebut disosialisasi pada wali murid sebetulnya awal ajaran, terutama kepada siswa-siswa kelas 1. Bahwa ini loh visi sekolah SD ini yang kami laksanakan dan diberikan kepercayaan kepada masyarakat supaya siswa mau diantarkan anak-anaknya ke depan ini. Tentunya kita harus mempunyai visi. Dan juga di sini pula visi tersebut sama-sama kita ketahui bahwa sebuah anak ada cita-cita. Di dalam visi ada misi. Bila nanti ibu atau bapak melihat visi yang dulu dan misinya sudah tercapai poinnya kelima-limanya, berarti itu sudah bisa kita laksanakan perubahan. Tetapi bila dalam visi yang dulu untuk perubahannya berjalan, itu harus sosialisasikan kepada warga masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Itu dituangkan mana?
maju. Itu adalah hubungan kita. Baik kegiatan kita semuanya dituangkan di situ, termasuk visi kita. Jadi dalam menentukan komposisi, kita lihat dulu visinya, kita lihat dulu misinya, apakah sudah tercapai kelima-limanya, maka akan dibuat perubahan. Biasanya 4 atau 5 tahun. Terkadang ada juga 3 tahun itu disesuaikan dengan kondisi itu. Tidak berubah setiap harinya. Ada yang tidak percaya di sini walaupun di pelosok, tetapi banyak orang-orang yang percaya. Kenapa? Seperti dikatakan oleh Pak juga adalah seperti beberapa dalam dia seperti petani. Kalau jadi petani, kita kan petani yang subur. Kan kalau kita petani, padi menjadi rumput, tapi jadilah padi itu padi yang bagus kualitasnya. Juga anak ini, ibu yakin dan percaya di sini banyak anak-anak yang cerdas. Tapi di tangan